Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu, anak-anakku semuanya di pembelajaran IPA. Oke, salam sehat ya semuanya. Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke anak-anak, kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA ya. Seneng kan kalau ketemu IPA? Oke, begitu juga dengan ibu juga senang bertemu kalian dalam pembelajaran IPA. Oke, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan membahas materi baru tentang gerak benda di sekitar kita. Ini masih ada kaitannya ya dengan materi sebelumnya. Langsung saja ya anak-anakku semuanya. Tanpa panjang-panjang, langsung saja kita bahas satu persatu tentang gerak benda di sekitar kita. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, tujuan pembelajaran materi kali ini anak-anak, Nana bisa baca ya. Di sini yang pertama adalah menjelaskan konsep gerak lurus, kemudian menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan, dan menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Oke, ini sudah Ibu berikan tujuan pembelajarannya. Mudah-mudahan anak-anak bisa melaksanakan tujuan pembelajaran materi IPA kali ini. Kita langsung saja anak-anak bahas satu persatu tentang yang pertama adalah gerak. Nah, perlu kalian ketahui, dalam fisika, benda itu bisa dikatakan bergerak apabila apa ya? Oke, benda bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari suatu titik acuan, gitu ya. Bukan diam, tapi benda bergerak itu apabila terjadi perubahan posisi. Nah, benda yang bergerak itu akan melewati suatu lintasan anak-anak. Nah, lintasannya itu bisa berupa garis lurus, parabola, berupa lintasan yang melingkar, atau bahkan bisa lintasan yang tak beraturan. Tuh gerak ya anak-anak. Nah, ternyata gerak itu bersifat relatif. Apa toh Bu itu relatif? Nah, bergerak atau tidaknya benda itu ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Maksudnya gimana, Bu? Oke, ini anak-anak bisa diperhatikan ya. Di sini penjelasannya sudah Ibu berikan. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, di situ adalah ada pengamat yang berada di tepi jalan anak-anak. Nah, pengamat yang berada di tepi jalan itu melihat kamu sedang bergerak bersama mobil. Tapi kamu yang sedang berada di dalam mobil itu melihat bahwa pengamatlah yang bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerakmu. Jadi dari permisalan tersebut, sifat relatif gerak itu bergantung pada titik acuan yang digunakan. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, kita masuk ke gerak yang melewati lintasan lurus. Jadi apa toh gerak yang melewati lintasan lurus itu? Nah, itu adalah gerak lurus. Lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, gerak lurus ini melibatkan satuan-satuan fisika anak-anak seperti jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan waktu. Mohon maaf, gerak lurus itu melibatkan besaran-besaran fisika seperti jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan waktu. Nah, di sini nanti kalian bisa mengetahui apa toh perbedaan jarak dan perpindahan dan apa toh perbedaan kecepatan dan kelajuan. Oke, nanti kita pahami bersama-sama. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu apa? Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi.
yaitu selisih jarak antara posisi awal dengan posisi akhir. Nah, di sini Ibu berikan permisalannya ya anak, contohnya nih, misalnya kamu akan pergi ke toko buku. Nah, toko bukunya itu jaraknya 3 km dari rumah kamu. Apabila kamu berangkat dan pulang dari toko buku, maka jarak yang kamu tempuh itu adalah 6 km dan perpindahannya adalah 0. Kok bisa gitu, Bu? Jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Karena di sini konteksnya kamu berangkat dan pulang, berarti kamu melakukan 2 kali perjalanan, maka jarak yang kamu tempuh itu ya 2 kali jarak toko buku dengan rumah kamu. Sedangkan perpindahannya 0 karena tidak ada perbedaan posisi awal dan akhir. Gitu ya anak-anak, itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Kemudian perbedaan kecepatan dan kelajuan. Nah, ini Ibu sudah berikan poin-poin perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Kalian bisa baca ya. Yang pertama, untuk kecepatan itu mengukur perpindahan, sedangkan kelajuan itu mengukur jarak tempuh. Itu ya. Kemudian yang kedua, kecepatan itu adalah cepat lambatnya perubahan atau perpindahan kedudukan suatu benda terhadap waktu, sedangkan kelajuan cepat lambatnya suatu jarak terhadap waktu. Nah, untuk kecepatan itu merupakan besaran vektor anak-anak. Maksudnya apa, Bu, besaran vektor itu? Jadi besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Sedangkan untuk kelajuan itu merupakan besaran skalar yang memiliki nilai saja. Tuh. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan ataupun kelajuan, kalian bisa lihat di sini ya anak-anak, rumus atau persamaannya hampir sama, hanya saja yang berbeda kalau kecepatan itu memakai perpindahan, sedangkan kelajuan itu memakai jarak tempuh, gitu ya. Untuk satuannya sama juga anak-anak, meter per sekon. Sampai sini paham ya? Ibu lanjut. Nah, yuk kita cek pemahaman dulu. Nah, ini kalian bisa baca ya. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Bogor ke Puncak. Nah, kita langsung saja masukkan rumus tadi. V sama dengan S per T. Nah, lalu kita masukkan saja kalau kita mencari S. Nah, kita konversi dulu ya anak-anak. Kita konversi dulu waktunya dari jam menjadi second atau detik. Nah, 1 jam itu kan 3600 second. Berarti kalau 2 jam, berarti tinggal dikalikan 2 ya anak-anak. 3600 dikalikan 2 sama dengan 7200 second. Lalu langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu S sama dengan V kali T, dimana V-nya sama dengan 10 dikali 7200 menjadi 72.000 meter, atau apabila dikonversi menjadi kilometer menjadinya 72 kilometer. Nah, kita masuk ke pembahasannya berikutnya. Ternyata gerak lurus itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini kalian bisa amati ya di sini penggambarannya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini untuk GLB atau gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Jadi stabil anak-anak, kecepatannya stabil atau konstan. Misalnya kecepatannya 10 meter per sekon, berarti kecepatannya 10 meter per sekon terus tiap detiknya. Nah, sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya berubah-ubah. Jadi misalnya kita naik motor, awalnya kita naik 20 meter per sekon, terus kita ngebut nih. Jadi
30 meter per sekon, nambah. Nah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah. Gitu ya. Nah, yuk tadi sudah Bu Wido jelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Nah, kita cek pemahaman dulu ya. Oke, ini adalah hasil taker timer mobil yang bergerak ke arah kanan anak-anak. Nah, dari taker timer tersebut, coba tentukan gerak lurus yang terjadi pada masing-masing taker timernya. Yuk, kira-kira taker timer A, B, dan C itu kira-kira gerak lurus apa sih? Oke, betul sekali anak-anak. Untuk yang taker timer A merupakan GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat, karena kalian di sini bisa lihat ya, kalau yang awalnya itu titik-titiknya itu renggang, terus semakin ke kanan itu semakin merapat. Nah, itu artinya apa? Gerakannya dipercepat. Kemudian untuk taker timer yang B itu titik-titiknya ini ya stabil ya, jaraknya sama terus, jadi konsisten jaraknya. Berarti untuk taker timer yang B itu merupakan gerak lurus beraturan karena kecepatannya konsisten atau stabil. Kemudian yang C, betul sekali, adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena apa? Kalian bisa lihat juga ya, yang pertama itu titik-titiknya itu rapat-rapat, kemudian makin ke kanan itu makin renggang. Yang ini menandakan bahwa gerakannya itu diperlambat, sehingga untuk taker timer C ini merupakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oke ya, paham ya? Asik kan belajar tentang gerak lurus? Nah, ini anak-anak, gerak lurus beraturan, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, ini kalian kalau disuruh membuat grafik, kalian bisa melihat. Yang pertama itu ada grafik jarak terhadap waktu, dan yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu. Nah, kalian bisa lihat pada grafik yang kedua itu kecepatan terhadap waktu itu garisnya lurus ya. Nah, itu menandakan bahwa kecepatannya itu tidak berubah-ubah atau konstan. Kemudian, nah ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Dengan kata lain, percepatannya tetap. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa GLBB itu kecepatannya berubah. Nah, akibat dari gerak lurus berubah beraturan ini bisa mengakibatkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, bisa juga gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ini kalian bisa lihat ya anak-anak, apabila dibuatkan grafik, yang atas itu adalah GLBB dipercepat. Nah, apabila dibuat grafik kecepatan terhadap waktu yang paling kanan itu ya anak-anak, paling pojok kanan atas itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu, sumbu Y-nya kecepatan, sumbu X-nya adalah waktu. Nah, itu grafiknya menuju ke atas, yang artinya dipercepat. Kemudian untuk yang diperlambat itu grafiknya menurun, gitu ya. Oke anak-anak. Oke, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai ya anak-anak. Bu Wido cukupkan saja sampai sini. Bu Wido ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan post-test yang sudah Ibu berikan di instruksi segmen di Teams ya. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan salam sehat untuk kalian semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.